warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Al-Razi Sena, salah satu peserta Latsar Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2022, Angkatan 4 Kelompok D. Sebelumnya, saya mohon izin untuk menyampaikan sebuah materi terkait harmoni di lingkungan kerja mengenai materi nilai-nilai dasar ASN. Sebelum bergerak lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu harmonis. Harmonis dapat diartikan sebagai kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan sesuatu kesatuan yang luhur. Harmonis di tempat kerja, saya, Aldra Zena, mendapatkan tugas untuk mengabdi di UPTD Puskesmas Piungan. Puskesmas Piungan merupakan salah satu puskesmas yang terletak di Kabupaten Bantul, terletak di Kecamatan Piungan, memiliki lebih dari 70 staf, melayani ribuan pasien dari 3 kelurahan yaitu Sri Mulyo, Sri Martani, dan Siti Mulyo yang tentunya berlatar belakang beragam. Sebagai salah satu UPTD di bawah pemerintahan Kabupaten Bantul, Puskesmas Piungan menjunjung tinggi lingkungan yang harmonis untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun faktor pendukung terciptanya lingkungan yang harmonis di UPTD Puskesmas Piungan dapat diidentifikasi dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Lingkungan atau tempat kerja yang aman dan nyaman sudah tersedia di Puskesmas Piungan. Yang kedua dari komunikasi, di mana setiap karyawan menjalin atau menjaga komunikasi efektif di antara karyawan, di mana para karyawan melakukan aktivitas yang menyenangkan secara bersama-sama untuk meningkatkan hubungan interpersonal. Yang ketiga, partisipatif, di mana pimpinan Puskesmas Piungan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk berkontribusi, berkembang, dan juga belajar. Untuk mencapai suatu kondisi yang harmonis, didukung oleh adanya kode etik atau etika. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut terkait kode etik, terlebih dahulu kita bahas apa itu kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun beberapa penerapan kode etik di Puskesmas Piungan antara lain, yang pertama jujur, di mana setiap petugas melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua hormat, melayani pasien dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Rahasia, yaitu menjaga kerahasiaan informasi medis maupun sosial pasien. Yang keempat yaitu no konflik atau komunikasi efektif yang terus dijaga untuk menghindari disharmonis. Yang kelima yaitu benar, di mana memberikan informasi kepada pasien maupun antar petugas dengan benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya, yang keenam yaitu nilai toleransi, di mana setiap petugas menjunjung tinggi nilai toleransi, anti diskriminasi, dan juga saling menghargai. Dan yang ketujuh ada sikap atau nilai empati, di mana berusaha semaksimal mungkin mengerti permasalahan yang dibawa oleh pasien. Dari beberapa nilai-nilai kode etik yang diterapkan di Puskesmas Piungan, dapat diambil salah satu contoh penerapannya. Yang pertama yaitu adanya program atau kebijakan prioritas pasien lansia, di mana dikarenakan sulitnya mobilitas pasien lansia, maka Puskesmas selalu memberikan nomor antrian prioritas bagi pasien lansia, sehingga mereka tidak menunggu terlalu lama dibandingkan pasien lainnya. Hal ini menunjukkan sikap empati, toleransi, dan juga rasa hormat kepada pasien yang lebih tua. Yang kedua, adanya kebijakan poliinfeksius atau luar. Poliinfeksius atau luar diadakan guna menyediakan tempat terpusat untuk pasien yang menderita gangguan infeksius seperti batuk pilek, TB, atau penyakit menular lainnya. Hal ini demi menjaga agar pasien lainnya tidak tertular dan pasien infeksius tidak menularkan. Hal ini untuk menjaga keselamatan pasien itu sendiri dan juga petugas. Contoh realita penerapan kode etik lainnya yaitu ada beberapa kode etik yang tidak dilakukan atau tidak terjaga penerapannya dengan baik. Salah satunya berkaitan dengan privasi pasien dan petugas. Masih sering ditemukan beberapa pasien yang memotret bahkan merekam video dengan konten petugas ataupun pasien lainnya di dalamnya, di mana hal ini bertentangan dengan kode etik menjaga privasi pasien dan petugas. Padahal di Puskesmas Piungan sudah diberitahukan bahwa dimohon pasien atau petugas tidak melakukan pemotretan, merekam suara ataupun merekam video di lingkungan sekitar Puskesmas Piungan.
demi menjaga privasi pasien dan petugas. Kemudian beralih ke topik selanjutnya, yaitu upaya menciptakan harmonis. Upaya yang sudah dilakukan di Puskesmas Piungan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, yang pertama yaitu dengan membuat kebijakan, di mana pimpinan membuat SOP, peraturan atau SK yang berhubungan dengan penerapan kode etik. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang bersih, aman, dan nyaman, dengan selalu membersihkan lingkungan kerja secara setiap hari. Yang ketiga, yaitu menjaga komunikasi antar petugas untuk tetap menjaga komunikasi efektif. Yang keempat, kebersamaan, di mana para staf maupun pimpinan mengadakan kegiatan hiburan yang beragam setiap minggunya, seperti senam bersama, makan bersama, dan kegiatan hiburan lainnya. Yang kelima, kesempatan, di mana pimpinan memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk berkontribusi dalam setiap kegiatan yang relevan dengan tupoksinya, serta mendukung karyawan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan pendidikan maupun pelatihan. Yang keenam, adanya apresiasi dan rekognisi pada setiap hasil kerja yang dilakukan oleh setiap karyawan. Saya sebagai salah satu anggota dalam organisasi dan juga sebagai ASN harus berkontribusi menciptakan suasana harmonis di lingkungan kerja saya, yaitu dengan cara pertama, melaksanakan kebijakan kode etik yang sudah dibuat. Yang kedua, menumbuh kembangkan sikap empati dan toleransi saat bekerja dan berinteraksi dengan sesama petugas ataupun karyawan. Yang ketiga, berpartisipasi aktif. Di mana maksudnya di sini adalah berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan bonding antar petugas seperti senam, makan bersama, dan lain sebagainya untuk meningkatkan hubungan interpersonal sesama kolega di lingkungan organisasi. Yang keempat, mengembangkan diri. Aktif dalam mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan, serta mengimplementasikan hasil pengembangan diri saya tersebut sesuai bidang pekerjaan yang saya tekuni. Demikian penjelasan singkat saya terkait topik harmonis berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN. Apabila ada kata-kata yang salah dan tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.